Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halilah, NIM 366. Perkenalkan, saya Arif Ilhamsyah, NIM 395. Saya Muhammad Nafiuddin, NIM 387. Saya Feran Safaringga, NIM 385. Penaksiran biaya jangka pendek ini bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode ekstrapolasi sederhana, yang kedua analisis gradien, yang ketiga analisis regresi. Yang pertama, ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi ini berarti menghubungkan nilai-nilai dengan titik di luar kisaran yang ditunjukkan oleh data dasar yang kita miliki dengan cara memproyeksikan berdasarkan pola hubungan yang terdapat dalam data tersebut. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana ialah dengan cara mengekstrapolasikan biaya marginal atau biaya variabel dengan rata-rata saat ini pada tingkat output lainnya. Asumsi MC dan AVC adalah konstan pada kisaran tersebut pada kisaran tingkatan output tertentu. Gambaran pada ekstraposisi berdasarkan MC yang konstan bisa dilihat pada slide ketiga. Yang kedua, analisis gradien. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada internal output tertentu. Gradien berarti slope dan gradien TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output seperti tampak dalam persamaan berikut, yaitu gradien sama dengan delta TC per delta Q. Gradien TC atau TVC ini tidak sama persis dengan MC, karena menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu unit output. Yang ketiga, analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat, karena dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Untuk gambaran kurva biaya penaksir dengan dua observasi biaya output bisa dilihat di samping PPT. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai observasi biaya output dan perhitungan AVC dan MC. Akan disajikan tabel sebagai berikut, yang mana merupakan gambaran TVC dan juga output. Data ini diperoleh dari 5 minggu periode produksi pertama. Perhatikan bahwa tingkat output tersebut disusun secara menaik, memperhatikan kronologi produksi dengan maksud untuk mempermudah perhitungan gradien pada setiap interval output. Kolom AVC, bagian AVC ini, diperoleh dari TVC dibagi dengan Q. 3 kolom terakhir menunjukkan perhitungan gradien. Oleh karena itu, MC yang ditaksir berada di titik tengah setiap interval. Apabila titik-titik ini dilukiskan secara grafis, akan tampak seperti pada gambar 9.3 ini, sebagai taksiran kurva biaya output dengan beberapa observasi. Maka kita dapat melihat interpolasi antara 3 pasangan titik yang berdekatan, sehingga menunjukkan penaksir kurva TVC, AVC, dan MC yang terbaik. Perhatikan bahwa interpolasi antara nilai-nilai gradien untuk menemukan kurva MC tersebut menunjukkan bahwa titik minimum dari kurva AVC terletak sedikit di bawah 6000 lusin. Jadi di sini terlihat bahwasanya potongan garis AVC dan juga MC ini memotong kurang dari 6000 lusin.
Kembali pada tabel 9.1 yang mana dapat disimpulkan dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk mendapatkan kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Tiap titik tambahan data akan memperjelas bentuk TVC, sehingga perhitungan AVC dan MC yang lebih bisa dipercaya dapat diperoleh. Untuk selanjutnya adalah analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh suatu penaksir MC. Jika kita ingin menaksir fungsi biaya dari suatu perusahaan tertentu, maka kita harus menggunakan data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, penggunaan data runtut waktu ini kadang-kadang menimbulkan sebuah masalah, yaitu jika selama periode observasi terdapat beberapa faktor mengalami perubahan, maka hasil analisis regresi akan menjadi kurang dapat dipercaya. Misalnya, terlihat pada gambar 9.4 sebagai fungsi biaya variabel linear. Hal ini dapat terlihat bahwasanya jika kita membuat spesifikasi TVC sebagai suatu fungsi lebih kecil dari output, misalnya TVC sama dengan A plus BQ, maka penaksir MC yang dihasilkan oleh analisis regresi tersebut akan merupakan parameter B, karena MC ekuivalen dengan turunan dari fungsi TVC pada output. Misalnya gini, pada gambar 9.4 ditunjukkan dengan kurva AVC dan MC dari suatu kumpulan data observasi data tertentu yang dihasilkan oleh analisis regresi yang menggunakan spesifikasi hubungan variabel yang linear. Karena AVC adalah TVC dibagi dengan tingkat output atau Q, seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka kurva AVC akan menurun mendekati kurva MC secara asimptotis. Jadi, kurva AVC ini mengalami penurunan mendekati kurva MC. Alternatif lain untuk observasi data yang sama, misalnya spesifikasi fungsi pangkat 2 atau kuadratik, jika TVC A plus BQ sama dengan CQ kuadrat, maka MC tidak akan konstan, tetapi akan menaik jika fungsi output tersebut konstan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi-studi perilaku biaya jangka pendek. Telah terjadi banyak studi yang dilakukan berkenaan dengan fungsi biaya jangka pendek dari perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi karya yang paling definitif dalam bidang ini mungkin yang disajikan oleh buku yang ditulis oleh Johnson 1960, di mana aspek teoritis dan konseptual dari penaksiran biaya yang diteliti secara terinci dengan menggunakan metode statistik. Berkenaan dengan penaksiran biaya jangka pendek ini, kesimpulan umum yang ditarik adalah bahwa MC cenderung konstan pada perkiraan observasi perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut. Karena itu, AVC juga konstan pada tingkat biaya total rata-ratanya AC menurun karena menurunnya biaya tetap rata-rata atau AFC. Dengan kata lain, pada kebanyakan kasus fungsi TVC yang linear adalah bentuk hubungan yang paling cocok bagi observasi-observasi tersebut. B. Penaksiran biaya jangka panjang. Untuk yang pertama, analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Karena penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu, maka kita tidak dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang.
Jika kita ingin mengetahui ada tidaknya keadaan ekonomis konstan atau diseconomies of plant size, maka kita harus membuat spesifikasi hubungan fungsional pangkat 3 atau kubik. Karena hubungan ini merupakan bentuk fungsional yang paling konsisten untuk melihat adanya ketiga kemungkinan keadaan tersebut. Jika terjadi increasing return of plant size dan kemungkinan terjadi decreasing return of plant size, maka koefisien dari output determinan yang signifikan bagi biaya total dengan tanda negatif untuk koefisien pangkat 2 dan positif bagi koefisien pangkat 3. Bisa kita lihat pada tabel 9.2 taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang sebagai berikut seperti yang tertera dalam layar. Yang selanjutnya adalah A. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik plus perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu 1. Perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor-faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lain misalnya diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkannya, atau berdasarkan kriteria yang lain, karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Yang kedua yaitu perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga-harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input yang lainnya. Ini berarti bahwa proporsi input yang optimal atau rasio model tenaga kerja pada kasus yang paling sederhana akan tetap sama. Yang ketiga yaitu penaksiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Biaya per unit atau pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan presentasi yang relatif stabil setiap kali volume produksi kumulatif digandakan. Tingkat learning ini adalah sekitar 20%. Dengan kata lain, biaya unit turun kira-kira 20% setiap kali tingkat output kumulatif naik dengan faktor 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya.